Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Farmasetika Dasar dengan topik kita pada hari ini adalah serbuk. Tetap dengan saya, Dewi Rasati. Nah, kita berbicara terlebih dahulu tentang sejarah dari serbuk. Sebenarnya obat itu pada zaman dahulu didapatkan dari tumbuhan keras yang kemudian ditumbuk gitu ya menjadi serbuk. Tumbuhan keras ini bisa berupa akar, kulit kayu, ataupun dari kayunya sendiri. Oleh karena itu, di sini kita akan mempelajari tentang serbuk. Serbuk dibagi menjadi dua, yaitu pulvis dan pulveras. Ya, serbuk itu juga bisa digunakan sebagai obat dalam maupun obat luar. Ya, jadi ini serbuk ya contohnya ya. Contoh serbuk. Jadi serbuk itu selalu kering. Pengertian serbuk. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, sediaan serbuk adalah campuran kering bahan obat atau bahan kimia yang dihaluskan ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Jadi untuk serbuk, serbuk tidak hanya digunakan untuk luar ya, serbuk juga bisa digunakan untuk pemakaian dalam. Nah, di sini ada kerugian dari serbuk. Nah, kerugian dari serbuk yang pertama adalah bahan obat yang tidak tahan lembab. Jadi ada serbuk yang tidak tahan terhadap lembab. Tuh ya. Kemudian rasa obatnya pahit. Ya, serbuk itu pahit ya, makanya banyak yang nggak suka ya. Kemudian waktu peracikan membutuhkan waktu. Untuk keuntungan sendiri, kenapa kita biasanya menggunakan serbuk juga, terutama untuk anak kecil ya? Jadi keuntungan serbuk yang pertama adalah kombinasi bahan obat bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian dosis lebih tepat, apalagi untuk anak kecil, gitu ya. Jadi kan serbuk itu bisa ditimbang ya, dibagi sesuai dengan berat badan ataupun umur anak. Jadi lebih tepat. Kemudian serbuk itu lebih stabil daripada sediaan cair karena serbuk itu kering, tidak mengandung air. Kemudian ukuran partikel serbuk lebih kecil. Nah, di mana ukuran partikelnya semakin kecil, berarti ketika dia masuk ke dalam saluran pencernaan, maka disolusinya akan semakin cepat. Karena ukurannya kecil. Kalau ukurannya kecil berarti kan dia tinggal terdisolusi kemudian terabsorpsi. Terdisolusi itu terlarut. Kelarutannya akan lebih cepat dibandingkan sediaan tablet. Karena kalau sediaan tablet kan butuh untuk diperkecil dulu. Sedangkan kalau serbuk, ya kalau serbuk itu lebih cepat karena ukuran partikelnya sudah kecil sehingga nanti ketika masuk saluran cerna bertemu dengan cairan tubuh, dia akan terlarut. Kalau sudah terlarut, maka siap untuk diabsorpsi. Syarat sediaan serbuk. Jadi syarat sediaan serbuk ada 3 di sini, yaitu yang pertama homogen. Homogen di sini artinya homogen. Homogen itu merata ya. Homogenitas ini bisa dipengaruhi oleh ukuran partikel atau densitas. Ya, ukuran partikel ataupun densitas yang berbeda akan menyebabkan campuran berlapis. Bagaimana supaya tidak terjadi pencampuran yang berlapis? Ya, maka perlu dilakukan adalah penyamaan ukuran partikel, ya bisa dengan cara digerus dan lain sebagainya. Kemudian syarat sediaan serbuk yang kedua adalah kering. Ya, kalau kering itu berarti dia tidak menggumpal, berarti stabilitasnya baik. Kemudian serbuk harus memiliki derajat kehalusan tertentu.
Jadi memang kita biasanya kalau buat serbuk itu diayak ya? Ya, diayak. Tuh, kalau sudah halus sekali mungkin tidak untuk pulverized, tapi untuk pulvis wajib diayak ya. Karena halus maka, disolusi juga akan semakin cepat, maka luas permukaannya juga besar, sehingga efektivitas obatnya untuk serbuk itu pasti lebih cepat dan lebih baik. Nah, di sini ada contoh. Di sini contohnya adalah vitamin C dengan sakarum album. Sakarum album itu glukosum ya, bentuknya kristal. Vitamin C serbuknya halus. Nah, ketika dicampur bagaimana? Karena ini perbedaan ukuran partikel, maka dibuat sama dulu ukuran partikelnya dengan cara digerus ya. Ya, sakarum album bisa digerus terlebih dahulu. Kemudian macam sediaan serbuk. Di sini ada pulvis dan pulveres. Jadi pulvis itu adalah sediaan yang tidak terbagi. Pulveres adalah sediaan yang terbagi, gitu ya. Jadi kalau di sini serbuk terbagi berarti dia adalah pulveres. Dosis tunggal dan dibungkus. Ya, pulveres ya. Dosis ganda, jumlah ditakar sendiri oleh pasien. Ya, pulvis ya. Kemudian serbuk tidak terbagi, pastinya pulvis. Serbuk tabur, pulvis. Nah, ini adalah macam sediaan serbuk. Kemudian formula umum sediaan serbuk, di sini ada bahan aktif dan bahan tambahan. Untuk bahan aktif bisa dari sediaan padat, setengah padat, ataupun cair. Untuk bahan tambahan, ya macam-macam, ada untuk menambah bobot, itu kita sebut dengan pengisi. Kemudian ada korigen ya, untuk memperbaiki rasa, bau ya. Contohnya di sini adalah talkum, sakarum laktis, glukosa, dan sakarin. Kemudian untuk tahapan pembuatan sediaan serbuk. Nah, pastinya kalian kan sudah praktikum farmasetika dasar. Berarti kalian sudah membuat ya, baik itu pulvis ataupun pulveras. Tahapannya sama. Jadi yang pertama apa ya? Ya, yang pertama adalah memperkecil ukuran partikel. Jadi bisa dengan cara penggerusan, bisa dengan cara penggilingan, bisa dengan cara pulverization by intervention. Apa Bu Dewi pulverization by intervention? Jadi pulverization by intervention itu adalah pemberian cairan yang mudah menguap untuk memudahkan pencampuran. Contohnya adalah misalkan kalian pernah dapat resep asid salisil ya? Nah, asid salisil itu kan kelarutannya dalam spiritus fortior. Nah, spiritus fortior. Jadi, asid salisil supaya nanti bisa bercampur dengan yang lain, maka kita kecilkan atau kita larutkan dengan spiritus fortior dulu. Kemudian dicampurkan dengan zat lain, kemudian nanti spiritusnya akan menguap. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan pulverization by intervention. Setelah ukuran partikelnya seragam, homogen, maka dilakukan adalah pencampuran. Pencampuran macam-macam ya, dengan cara spatulasi, penggerusan. Penggerusan ini pakai mortir dan stemper ya. Bisa dengan pengayakan ataupun penggulingan. Yang paling sering dilakukan adalah cara penggerusan. Setelah halus, maka dilakukan adalah pembagian serbuk. Nah, pembagian serbuk pasti sudah diajari ya oleh dosen praktikum. Jadi pembagi serbuk ini ada dengan cara ganjil dan ada dengan cara genap. Ada dengan cara penimbangan, kemudian nanti ada blocking and dividing. Ini nanti misalkan genap nanti ada dua, dua-dua kita bikin 4, berarti kan ditimbang 2 sama berat ya, jadi dua-dua, duanya kan nanti di visual. Nah, itu ya. Kemudian bisa langsung dengan cara visual, kemudian bisa dengan cara pengukuran. Pengukuran di sini membagi serbuknya bisa lewat sendok ya.
bisa menggunakan sendok takar. Itu adalah pengukuran. Jika sudah, maka jika kita membuat pulveres, maka langkah selanjutnya adalah dibungkus. Nah, selanjutnya adalah pembuatan sediaan serbuk dengan bahan bersifat khusus. Ada bahan-bahan yang bersifat khusus di sini. Ada bahan obat berkhasiat keras dengan jumlah yang sangat kecil. Ada serbuk itu higroskopis, efloresen, kemudian campuran eutetik, kemudian ada tablet dari tablet dijadikan serbuk ataupun dari kapsul dijadikan sediaan serbuk. Kemudian bahan obat semi padat dan bahan obat cair. Nah, yang pertama adalah bahan obat padat, berkhasiat keras dengan jumlah kurang sedikit ya, sangat sedikit sekali. Untuk menambahkan homogenitas adalah dengan menambahkan zat warna. Untuk berat kurang dari 50 mg, maka dilakukan pengenceran. Contohnya di sini adalah atropin sulfat ya, ditambah dengan sakarum lactis, quantum satis. Miscovac pulveris datalis dosis numero 10. Jadi di sini buatnya berapa bungkus? Ya, buatnya 10. Jadi atropin sulfat yang ditimbang adalah 0,75 dikalikan 10. Berapa? 7,5. Nah, 7,5 mg ini kurang dari 50 mg, maka dilakukan pengenceran gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian lakukan pengenceran untuk atropin sulfat gitu ya. Kemudian ada bahan obat higroskopis. Apa itu bahan obat higroskopis? Ya, bahan higroskopis adalah bahan yang dapat menyerap air di udara. Gitu, sehingga kalau dimasukkan dalam sediaan serbuk, serbuk akan menjadi basah, lengket, ya. Cara mengatasinya ada beberapa macam. Yang pertama adalah digerus dalam mortir kering dan hangat. Ya, jadi bisa digerus dalam mortir kering dan hangat. Contoh higroskopis ini banyak ya. Jadi ini ada NaBr, kemudian kamfer mentol itu juga ya. Kemudian bisa ditambah dengan absorben ataupun bisa dibungkus dengan baik dan rapat. Ya, jadi wadah tertutup baik dan rapat. Kalau untuk pencampuran biasanya yang sering dilakukan adalah digerus dalam mortir kering dan hangat. Untuk bahan efloresen, efloresen ini mirip dengan higroskopis, namun kalau efloresen ini lembab sekali gitu ya, lebih parah daripada higroskopis. Contoh asam sitrat. Cara mengatasinya adalah diganti bentuk anhidrusnya atau dipanaskan pada temperatur tertentu sampai beratnya konstan. Nah, ini adalah campuran eutentik. Campuran eutentik ini contohnya adalah camphor dan mentol. Ya, jadi kalau ada dalam satu resep ada camphor dan mentol, ini terjadi pencampuran eutentik. Ya, penurunan titik lebur ya. Ya, jadi gimana caranya? Bisa dengan menambahkan absorben atau bisa diberikan terpisah, camphor sendiri, mentol sendiri gitu. Nanti camphor tambah spiritus fortior, mentol tambah spiritus fortior kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dicampur bersamaan, ini hal yang sering dilakukan adalah campuran eutenticum. Jadi camphor dan mentol dibiarkan sudah mencair gitu ya, kemudian baru ditambahkan dengan zat netral ataupun absorben. Itu ya. Nah, di sini ada tablet dalam sediaan serbuk. Jadi kita bikin serbuk tapi bahan yang kita ambil adalah tablet. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah pH klor tablet 3/4. Kalau sudah pecahan gini berarti satuannya tablet ya. Jadi contohnya di sini misalkan pH klornya 3/4, buatnya 10, gitu ya. Berarti berapa? 30/4, ya.
sekitar 4,5 ya. 4,5 tablet. Nah, gimana cara mengambil 4,5 tablet? Nah, kalau 4,5 tablet berarti kita selalu membulatkannya ke atas. Meskipun nanti 4,1 tablet tetap bulatkannya ke atas ya. Jadi kalau di sini 3/4 kali 10 adalah 4,5 tablet, berarti yang diambil adalah 5 tablet. Jadi 5 tablet kalian gerus, gitu ya. Kemudian ditimbang lagi seberat 4,5 yang dibutuhkan dibagi 5 tablet dikali berat 5 tablet. Itu yang diambil, sisanya adalah sisa pengenceran. Jadi Bu Dewi ulang sekali lagi, jadi contoh adalah pH klor tablet 3/4, berarti 3/4 kali 10 ya karena ada DTD, hasilnya 4,5 tablet. 4,5 tablet, kita ambil 5 tablet. Kita ambil 5 tablet, kemudian kita gerus. Setelah digerus ditimbang untuk berat 5 tablet. Yang kita butuhkan kan hanya 4,5. Jadi 4,5/5 dikali berat 5 tablet. Itulah yang nanti dimasukkan dalam pencampuran. Sisanya Bu Dewi, sisanya ditulis aja sisa pengenceran. Nah, ada lagi adalah kapsul dalam sediaan serbuk. Nah, ini sama saja dengan tablet. Jadi misalkan yang diinginkan adalah kapsul 5,8 kapsul. Berarti ambilnya berapa kapsul? 6 kapsul ya. Jadi 6 kapsul dibuka gitu ya dari cangkangnya kemudian ditimbang beratnya 6 kapsul. Setelah itu 6 kapsul kan nggak mungkin dimasukkan semua karena yang dibutuhkan hanya 5,8. Jadi timbang 5,8 dibagi 6 kapsul dikali berat 6 kapsul. Itu yang dimasukkan dalam pencampuran bahan lain gitu ya. Yang lain adalah sisa pengenceran. Kemudian ada juga bahan obat cair dalam sediaan tinktur. Nah, tergantung ya tahan pemanasan atau tidak tahan pemanasan. Jika bahan berkhasiat ini tahan pemanasan, kalau jumlahnya sedikit bisa langsung ditambahkan di mortir hangat, kemudian ditambahkan pengering. Kalau tinktur itu banyak, itu maka diuapkan di mortir hangat sampai sepertiga bagian, kemudian ditambahkan bahan pengering. Kenapa harus khusus? Karena tinktur ini kan cair. Kalau masuk ke dalam serbuk langsung, maka akan membuat campuran serbuk menjadi basah, tidak kering. Sedangkan bahan campuran serbuk harus kering, gitu ya. Jadi tergantung jumlahnya kecil atau jumlahnya besar. Untuk bahan berkhasiat yang tidak tahan pemanasan bagaimana? Nah, kalau tidak tahan pemanasan dapat diganti dengan komponennya. Misalkan adalah ting OPI, benzoat. Ya, ini ambil komponennya. Kalau tidak dapat diganti, misalkan TOC. Nah, TOC ini bisa diuapkan pada suhu rendah sampai sepertiga bagian, kemudian ditambahkan bahan pengering, gitu ya. Nah, di sini kalau ada ekstrak cairnya bagaimana? Sama dengan tinktur ya, gitu. Bila diketahui sisa keringnya, ganti saja dengan ekstrak keringnya. Jika tidak, maka tergantung dia tahan pemanasan atau tidak tahan pemanasan. Kemudian ada juga serbuk dari setengah padat atau ekstra kental. Ini bagaimana? Nah, kalau misalkan ekstra kental tergantung nanti pelarutnya apa. Kalau misalkan ekstrak beladon gitu ya, berarti ditambahkannya dengan alkohol 70%. Kalau ekstrak cannabis ditambahkan dengan alkohol 90%. Ini tergantung dari kelarutan masing-masing ekstrak. Jadi diencerkan dulu sedikit, nanti kemudian digabungkan dengan serbuk lain, dia akan alkoholnya akan menguap. Jika ditambahkan dengan sediaan setengah padat, jadi contoh adalah Adepslane dan Vaselin. Tergantung jumlahnya sedikit atau banyak. Kalau jumlahnya sedikit, larutkan dalam pelarut yang sesuai, kemudian tambahkan pengering. Ya, zat pengering ya tadi ya bisa MgO dan lain sebagainya.
Jika jumlahnya banyak, maka ditaruh di atas water bath, ya dilelehkan, kemudian baru ditambah zat pengering. Nah, itu adalah, teknik atau cara untuk mencampur sediaan berbahan khusus, yang nantinya bisa kalian terapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam peracikan baik di, praktikum farmaset ataupun ketika nanti kalian bekerja. Nah, itu adalah sediaan serbuk, berikut juga dengan cara peracikan serbuk dan lain sebagainya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom diskusi. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.